Cerita lengkap manga Boruto to Blue Vortex chapter 11. Sebelum kita mulai, mari kita intro dulu. Dalam sampul halaman chapter ini menampilkan Hidari seorang diri di sana. Ada sebuah catatan yang berbunyi, petir itu ditelan kegelapan. Sementara judul chapter 11 ini adalah yang sesungguhnya. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya menggunakan kata true power, yang bisa kita artikan juga sebagai kekuatan sejati atau kekuatan sesungguhnya. Di halaman awal ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, Himawari bangkit karena Inojin yang sekarat. Apa sebenarnya kekuatan itu? Chapter 11 ini sendiri diawali dengan memperlihatkan Jura yang menatap ke arah Inojin yang tertusuk dan Himawari yang keluar dari sergapan pohon yang mengurungnya. Setelah itu, Himawari langsung turun dari pohon itu. Jura yang melihat perubahan Himawari cukup kebingungan. Dia berkata, seperti cakra Kyuubi, apa yang terjadi? Shikadai dan Chocho pun kebingungan. Shikadai berkata, Himawari. Kemudian Himawari menoleh ke arah Inojin yang masih tertancap pohon milik Jura. Lalu dia pun mulai berjalan ke arah sana. Shikadai yang melihat Himawari bisa berjalan semakin kebingungan. Shikadai berkata di dalam hatinya, kakinya yang harusnya patah sudah sembuh. Setelah itu Himawari langsung menyentuh pohon yang menusuk Inojin. Lalu secara perlahan rambutnya mulai menjulur ke arah Inojin, kemudian mengambil Inojin dan menurunkannya ke bawah. Shikadai yang melihatnya sangat panik. Dia berkata, "Hei, hati-hati dengan lukanya." Tapi Shikadai saat itu dibuat terkejut karena luka fatal Inojin sudah pulih atau tertutup sepenuhnya. Dia berkata, lukanya menutup. Tapi kemudian Himawari berkata, "Aku tidak tahu apakah sudah menyembuhkannya dengan benar atau tidak. Lebih baik cepatlah bawa dia ke rumah sakit." Shikadai yang sejak awal kebingungan akhirnya bertanya kepada Himawari. Dia berkata, "Himawari, yang barusan itu kekuatan apa?" Himawari berkata, "Aku pun belum paham, tapi kemungkinan dia tertarik dengan kekuatan ini. Aku ingin memastikannya itu mulai dari sekarang." Chocho yang mendengarnya keheranan. Dia berkata, "Memastikan katamu Hima, apa yang akan kau lakukan?" Himawari berkata, "Aku akan mengalahkannya. Aku harus mengalahkannya. Jika tidak, kitalah yang akan tamat. Kalian pergilah dari sini. Yang dia incar hanyalah aku. Harusnya kalian bisa kabur dengan selamat. Cepatlah." Saat itu Chocho terlihat ragu. Tapi kemudian Shikadai berkata, "Chocho, ayo cepat pergi. Kita hanya akan mengganggu di sini. Prioritas kita adalah menolong Inojin." Tapi Chocho masih belum mau menerima keputusan Shikadai itu. Lalu Shikadai mulai menggendong Inojin sambil berkata, "Pikirkan dengan kepala dingin. Ini pertarungan yang mungkin tidak akan bisa kita menangkan. Kita harus meminimalisir korban." Itulah yang dimaksud Himawari. Mendengar diskusi mereka, Jura pun ikut berkomentar. Dia berkata, "Keputusan yang bijaksana. Narasi Shikadai, aku sudah mengingat namamu. Kuharap kita bisa bertemu lagi di lain waktu." Tapi Chocho masih terlihat ragu. Dia akhirnya menghampiri Himawari sambil berkata, "Aku tidak terima. Mana mungkin aku membiarkanmu bertarung seorang diri?" Lalu Himawari berkata, "Aku sendiri pun ragu. Tapi aku ingin memenuhi tanggung jawab karena memiliki kekuatan ini. Itulah yang kupikirkan. Aku rasa ayah dan kakak pun akan melakukan hal yang sama." Akhirnya dengan terpaksa, Chocho menerima keputusan Himawari setelah mendengarkan alasan dibaliknya. Chocho berkata, "Baiklah, tapi jangan lupa kau masih ada janji makan denganku di toko pancake yang baru buka itu." Lalu Himawari pun berkata, "Aku tidak lupa. Aku suka sekali pancake." Setelah itu Shikadai sudah akan pergi dan meminta Chocho untuk segera pergi juga. Dan kini tersisa Himawari dan Jura saja. Himawari mulai berjalan perlahan menghampiri Jura. Lalu Jura mengomentari keputusan yang mereka buat saat itu. Dia berkata, "Aku mengerti kalau kalian tidaklah bodoh. Itulah sebabnya ini sangat mengherankan. Entah kenapa kemampuan mengambil keputusan kalian seringkali turun secara signifikan. Ya manakah Inojin berkali-kali mengabaikan peringatanku? Bertindak gegabah tanpa pertimbangan yang logis, sama saja dengan bunuh diri." Setelah Jura mengatakan itu, Himawari kini sudah tepat berada di hadapannya. Lalu Jura menatap ke arah Himawari sambil berkata, "Di satu sisi benar-benar sulit dipahami. Di sisi lain, sepertinya sesuatu dalam dirimu yang menjadi pemicunya. Apa ini sekedar kebetulan atau ada korelasinya?" Himawari yang mendengar ocehan Jura itu hanya berkata, "Berisik." Lalu dia meninju perut Jura dengan tangan kirinya. Jura sempat terdorong. Hanya saja, kakinya berhasil menahan dorongan pukulan Himawari itu. Tapi tidak sampai di situ saja, Himawari langsung melepaskan pukulan lainnya menggunakan tangan kanannya. Dan kali ini, Jura terhempas jauh menabrak tebing-tebing batu di sana. Hanya saja, itu pun tidak berdampak pada Jura. Jura langsung melompat dan melayang lalu meluncur dengan kecepatan penuh menuju Himawari di bawah melihat Jura menuju ke arahnya.
Himawari menyiapkan sesuatu. Rambutnya membentuk sesuatu seperti tangan yang akan melepaskan serangan ke arah Jura. Dan itu ternyata adalah Bijudama. Terlihat Himawari sudah menyiapkan Bijudamanya. Jura langsung berhenti mendadak dan dia langsung menyiapkan Bijudamanya juga. Setelah siap, mereka melepaskan Bijudama mereka masing-masing secara bersamaan. Dan terjadi benturan Bijudama yang menciptakan ledakan besar di udara. Shikada yang sudah menjauh dari lokasi pertempuran pun bisa melihat ledakan itu. Dan dia khawatir kepada Himawari. Karena saking kuatnya lontaran Bijudama itu, pijakan Himawari bahkan terlihat hancur. Tapi baik Himawari maupun Jura tidak ada yang terkena efek Bijudama itu. Jura pun langsung turun dan sudah berada di hadapan Himawari. Jura berkata, "Mengejutkan, tidak hanya kekuatan, kau bahkan bisa mengendalikan Bijudama. Meskipun ada pengaruh kekuatan Kyuubi, aku sangat penasaran bagaimana kau bisa mewujudkan evolusi sedrastis ini." Tapi lebih dari itu, tanpa melanjutkan ucapannya, Jura langsung menyerang Himawari dengan menyundul kepalanya hingga Himawari terhempas cukup jauh. Hanya saja, Himawari pun masih bisa bertahan. Tapi di luar dugaan, Jura tiba-tiba muncul di belakang Himawari dan langsung menendangnya dari atas hingga tersungkur ke tanah. Jura berkata, "Baru kali ini aku ingin mencoba melepaskan sedikit saja kekuatanku yang sesungguhnya." Himawari sendiri saat itu masih tersungkur dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Setelah itu kita beralih ke lokasi Sarada. Hidari terlihat terpojok karena di hadapannya ada Sarada, Konohamaru, Sumire, dan ketiga Jounin Konoha. Dan saat itu, Hidari masih belum berdiri setelah terkena Chidori milik Sarada. Perut bagian kanannya terlihat terluka. Lalu Sarada berkata, "Lukamu fatal, pasti sakit kan? Akan kubantu menghentikan penderitaanmu jika kau menjawab pertanyaanku dengan jujur. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau bisa menggunakan Chidori?" Tapi saat itu, Hidari sama sekali tidak menjawabnya dan justru masuk ke dalam Sumeato, lalu muncul dari Sumeato lainnya dan semua orang terkejut saat itu karena luka fatal Hidari kini sudah sembuh total. Salah satu Jounin Konoha bahkan berkata, dia menyembuhkan lukanya. Lalu Hidari berkata kepada Sarada, "Mata yang kau perlihatkan barusan, aku pernah mendengarnya dari Jura. Itu Sharingan kan?" Sarada terkejut mendengarnya, terutama saat Hidari menyebutkan Jura. Lalu Hidari berkata lagi, "Jadi jurusku tadi itu namanya Chidori ya? Pantas saja aku merasa jurus itu susah digunakan. Untuk menggunakannya dengan sempurna, aku membutuhkan mata seperti milikmu itu kan?" Sarada semakin kebingungan. Sarada berkata, "Apa-apaan dia ini?" Lalu akhirnya Konohamaru pun ikut menginterogasi Hidari. Dia berkata, "Kau sama sekali belum menjawab pertanyaan kami. Kau ini siapa?" "Tidak. Lebih tepatnya, apa hubunganmu dengan Sasuke Uchiha?" Tapi saat itu Hidari justru balik bertanya. Hidari berkata, "Siapa dia? Aku tidak mengenal orang seperti itu. Dari tadi kalian terus-menerus melontarkan pertanyaan yang aneh kepadaku. Kau tadi bertanya siapa aku. Aku pun sedang mencari jawabannya. Karena itulah aku datang ke Konoha." Kemudian setelah melihat Hidari berdiri, Sumire menyadari sesuatu. Dia langsung berteriak kepada Konohamaru, "Konohamaru sensei, lindungi Sarada." Kemungkinan besar, bukan, tidak salah lagi, dia mengincar Sarada. Setelah itu Hidari terlihat memasukkan tangan kirinya ke dalam saku, atau lebih tepatnya Sumeato yang menjadi pakaiannya. Lalu tangannya itu muncul dari Sumeato yang ada di belakang Sarada. Tangannya itu kemudian memegang kaki Sarada, lalu melepaskan petir yang membuat Sarada kesakitan. Konohamaru dan yang lainnya panik. Lalu salah satu Jounin Konoha berniat menggunakan jutsu elemen tanah untuk menyerang Hidari. Tapi Hidari menyadari dan langsung membakar Jounin itu menggunakan elemen api dari mulutnya. Sarada terkena petir Hidari langsung lemas dan tidak bisa bergerak, dan Sumire langsung memegangnya. Sementara Konohamaru yang melihat rekannya terbakar langsung menuju ke belakang Hidari sambil menyiapkan Rasengan di tangan kanannya. Tapi Hidari menyadarinya. Dia masuk ke dalam Sumeato untuk menghindarinya dan muncul di belakang Konohamaru. Konohamaru terkejut melihat pergerakan Hidari itu. Bahkan Hidari langsung menyiapkan Chidori untuk menyerang Konohamaru dari belakang. Hanya saja Konohamaru pun menyadarinya. Lalu Konohamaru menggunakan jutsu barunya, yaitu Futon Rasen Soheki, sejenis barrier angin yang berputar untuk melindunginya dari Chidori milik Hidari. Hanya saja walaupun begitu, Konohamaru tetap terhempas menabrak salah satu bangunan di sana. Saat itu Sarada sendiri sudah mulai kehilangan kesadarannya. Dan Sumire mencoba menyadarkan Sarada, tapi Hidari menghampirinya lalu melepaskan petir juga kepada Sumire hingga tidak sadarkan diri. Sarada berhasil sadar, tapi kini dia sudah tidak bisa bergerak lagi dan Hidari sudah berada di sampingnya. Setelah itu kita beralih ke lokasi Himawari yang saat itu sedang dalam kondisi terpojok juga. Jura berhasil menghajar wajah Himawari. Bahkan dia melepaskan bijudamanya dan mengenai perut bagian kiri Himawari hingga membuatnya jatuh dan kesakitan. Tapi perlahan lukanya itu kembali pulih. Jura yang melihatnya cukup kagum dan berkata, "Kemampuan pemulihan dirimu menakjubkan dibandingkan dengan manusia atau Jinchuriki. Eksistensimu lebih menyerupai biju seperti kami. Kelihatannya kau semakin melemah. Wajar saja,
Semakin sering kau menyembuhkan lukamu, semakin banyak kau menghabiskan cakramu. Setelah itu Kurama akhirnya berkomentar. Kurama berkata, dia lebih kuat dari yang kubayangkan. Ini bukan sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan potensi yang tinggi dari Himawari. Dia bukan lawan yang sepadan baginya. Kemudian kita beralih ke Kawaki dan Delta yang sedang dalam perjalanan menuju lokasi Himawari saat itu. Delta penasaran, apa yang akan Kawaki lakukan? Dia berkata, "Hei, jangan marah kepadaku. Memangnya apa yang bisa kau lakukan untuk melawan musuh yang sudah membuatmu babak belur sebelumnya?" Kawaki menjawab, "Aku tetap harus pergi ke sana. Akan kulakukan apa yang bisa kulakukan." Delta tidak puas dengan jawaban Kawaki itu. Dia bertanya lagi, "Makanya, memangnya apa yang bisa kau lakukan?" Tapi di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba seseorang melesat dengan sangat cepat melewati mereka berdua. Dan itu ternyata Boruto yang menyusul mereka untuk pergi menyelamatkan Himawari. Kawaki sangat terkejut. Dia pun menyadari itu adalah Boruto. Kemudian setelah tiba di lokasi Himawari yang saat itu sudah sangat terpojok, Boruto langsung turun meluncur dan mengambil Himawari tanpa menginjak kakinya ke tanah. Setelah itu Boruto membawa Himawari pergi menjauh dari Jura. Jura menyadari itu adalah Boruto, tapi dia hanya diam melihat tindakan Boruto itu. Kembali lagi ke lokasi Sarada. Hidari mulai menjulurkan tangannya yang dia ubah menjadi batang pohon untuk mengurung Sarada atau melahapnya. Hidari berkata, "Aku sendiri tidak tahu siapa aku sebenarnya. Tapi entah kenapa, satu-satunya hal yang ku ketahui sejak awal adalah tentang dirimu, Uchiha Sarada. Kau sendiri siapa sebenarnya? Apa yang bisa kudapatkan jika aku melahapmu seperti ini?" Sarada kini sudah terkurung dalam batang pohon Hidari. Dia tidak bisa bergerak, tapi dia masih memiliki kesadaran. Bahkan saat itu dia menyadari dan melihat ada seekor katak yang sedang memegang sesuatu berbentuk persegi di atas tiang di belakang Hidari. Lalu beralih ke Boruto. Katak yang ada di pundaknya memberikan laporan. Dia berkata, "Sudah sampai. Itu Sarada Uchiha, simbol persegi." Setelah menerima laporan itu, Boruto yang sedang terbang membawa Himawari yang sudah tidak sadarkan diri langsung menggunakan Hiraishi no Jutsunya. Boruto muncul di belakang Hidari di lokasi katak yang memegang simbol persegi tadi. Dan tanpa basa-basi, sambil membawa Himawari, Boruto mengeluarkan Kusanaginya lalu menebas tangan Hidari yang sudah menjadi pohon itu untuk menyelamatkan Sarada. Semua orang terkejut dengan kedatangan kilat Boruto itu. Bahkan Jura memuji tindakan Boruto. Jura berkata, "Cerdik juga." Sementara Hidari berkata, "Otsutsuki Boruto." Dan momen itu mengakhiri Boruto 2 Blue Vortex chapter 11 versi terjemahan resmi kali ini. Sebelum berakhir ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, "Penyelamatan secepat kilat. Kini Boruto berhadapan dengan Hidari yang memiliki kekuatan sang guru." Oke guys, itu tadi cerita lengkap manga Boruto 2 Blue Vortex chapter 11. Untuk kalian yang mau melihat langsung manga resminya bisa lihat di website Manga Plus. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.